faslun fi bayani ahkami zihar. Pasal di dalam menjelaskan mengenai hukum-hukum zihar, sumpah zihar, ucapan zihar. Nah, zihar itu apa sih? Wahwa yang dinamakan, yang disebut zihar, ya, istilah hukum, istilah pernikahan, perkawinan itu ya. Istilah-istilah hukum munakahat, ahkamul munakahat, ada zihar. Wahwa yang dinamakan zihar itu lughatan, secara lughah, ya, secara etimologi, secara bahasa, secara terjemah, ma'khuzun minaz zuhri, diambil dari lafadz az-zuhru, bermakna ya punggung, ya. Wa syar'an, menurut syariat, menurut hukum, menurut terminologi, tasbihu zauji zaujatahu ghairal ba'in, menyerupai oleh seorang suami kepada istrinya ghairal ba'ini, yang bukan sebagai talak ba'in. Dia menyamakan biunsa dengan seorang perempuan, lam takun hillan lahu, yang tidak halal bagi dirinya, tidak halal bagi dirinya untuk dinikahkan maksudnya. Waziharu, dan adapun ucapan zihar atau sumpah zihar, ayakula rajulu li zaujatihi, seperti ucapan seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya, dia mengucapkan anti alayya ka zuhri ummi, anti, engkau wahai istriku, alayya, menurut saya, menurut aku, di hadapan aku, ka zuhri ummi, seperti punggung ibu saya, seperti punggung ibuku, begitu. Nah, jadi itu termasuk ucapan zihar tuh, ya, bagian daripada ucapan zihar. Wa khussa az-zuhru, dan ditentukan tuh, dikhususkan dengan az-zuhru, dengan punggung. Kenapa sih yang difokuskan, diistilahkan dengan punggung? Dunal batni, bukan perut. Masalan umpamanya, kenapa sih istilahnya zihar, zuhru, punggung, bukan perut? Li'anna zuhra, karena sesungguhnya az-zuhra, punggung, itu mau diurukub, tempat tunggangan. Jadi kalau kita menunggang itu kan rukub, tempat menunggang itu kan punggung kuda gitu kan, punggung. Wa zaujatu, dan adapun istri itu markubuz zauji, markubuz zauji, ya, tunggangannya suami. Faiza qala laha zalik, faiza qala, dan apabila si suami itu berkata laha, kepada sang istri, zalika, perkataan yang demikian itu tadi, ai anti alayya ka zuhri ummi, yaitu engkau wahai istriku bagiku mirip seperti punggung ibuku. Walam yutbi'hu bitolak, dan tidak dibarengi, disertainya bitolak, dengan ucapan tolak. Soro aidan, maka jadilah ia aidan, orang yang kembali, artinya tidak tertolak, min zaujatihi, dari istrinya. Ketika dia mengatakan engkau seperti punggung ibuku, tapi tidak disertai dengan istilah tolak, tidak disertai dengan istilah perceraian, perpisahan, ya maka tidak terjadi perceraian, tidak terjadi perpisahan, tidak terjadi tolak. Artinya dia tetap orang yang kembali kepada suaminya, kembali kepada istrinya. Artinya perkawinan itu tetap utuh, tetap kembali. Ada masalah gitu ya. Begitu kalau memang dia tidak melanjutkan, mengikut sertakan dengan ucapan tolak. Walazimathu haina izin al-kaffaratu, walazimathu, dan wajib tuh terhadap suami, haina izin, ketika dia mengucapkan zihar, mengucapkan sumpah zihar,
wajib kepada seorang suami ketika dia mengucapkan sumpah zihar, wajib al-kafaratu, membayar kafarat. Ya. Wahia, dan adapun kafarat yang harus ia bayarkan itu murattabatun, ya murattabah, tersusun, berurutan. Tingkatannya berurutan. Wa zakarul musannifu, dan telah menyebutkan oleh sang penyusun kitab Abu Qasim Al-Ghazi bayana tartibiha, akan penjelasan urutan kafarat. Jadi musannif sini telah menjelaskan urutan pembayaran kafarat. Fi qaulihi, di dalam ucapannya, wal kafaratu, dan adapun kafarat yang pertama itu adalah itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak perempuan yang mukmin, yang mukminah. Nah, zaman sekarang udah nggak ada budak ya. Ini kan ceritanya kan histori hukum, sejarah hukum. Jadi mesti tetap ditampilkan. Memerdekakan budak perempuan mukminatin, yang mukminah, muslimatin, ya muslim pastinya. Walau bi islami ahadi abawaiha, walaupun Islamnya itu hanya salah satu dari kedua orang tuanya. Namanya nggak apa-apa, nggak masalah, dia budak ya, saya merdekakan karena saya harus bayar kafarat, saya memerdekakan budak ini, dia mukmin, dia muslim, tapi ibunya non muslim, nggak apa-apa, yang penting salah satunya Islam, apalagi dua-duanya Islam. Kemudian salimatin minal uyub, syarat yang berikutnya adalah budak tersebut di samping muslim juga salimatin minal uyub, selamat dari cacat. Jadi tidak ada cacat dia. Nah, selamat dari cacat al-mudirrati bil amali wal kasbi, yang membahayakan, yang cacat yang membahayakan bil amali wal kasbi, dalam bekerja dan beramal, dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, idraran bayinan, dengan bahaya yang jelas. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau seandainya memang bahayanya, mudaratnya nggak jelas, biasa-biasa aja, barangkali dia punya cacat, tangannya barangkali jempolnya nggak ada, cuman kerjanya masih cakep, masih getap, masih bagus, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau cacatnya budak itu membawa kelemahan di dalam bekerja, maka tidak boleh, tidak masuk syarat. Nah, bagaimana kalau umpamanya dia tidak menemukan budak seperti itu? Fa'illam yajid, maka jika tidak menemukan, al-muzahiru, oleh orang yang sumpah zihar. Jadi si suami yang sumpah zihar itu tidak menemukan ar-raqabatal mazkurah, budak yang disebut tadi di atas, syarat-syaratnya. Emang kenapa dia tidak bisa menemukan budak yang syarat-syaratnya tadi disebut? Bi an ajaza anha hissan. Gambarannya adalah ajaza, bi an, dengan gambarannya adalah ajaza, dia lemah tuh. Nggak bisa, nggak mampu. Anha dari budak yang disyaratkan itu, nggak mampu mencari budak yang disyaratkan itu, seorang budak perempuan yang muslimah, yang mukminah, kemudian juga dia tidak ada cacat dan getap ketika bekerja. Dia nggak temu tuh budak begitu. Kenapa? Ajaza anha, susah, nggak mampu. Nah, dia nggak mampu dilihat dari sisi apa? Hisab, perkiraan. Kira-kira nih dalam bayangan dia tuh, kayaknya saya nggak mampu lah memerdekakan budak yang disyaratkan itu untuk membayar kafarat karena saya pernah sumpah zihar dengan istri saya, au syar'an, atau secara hukum, secara syariat. Ya, dia nggak mampu dah pokoknya. Nah, kalau begitu bagaimana nih? Nggak mampu mencari budak untuk bayar kafarat, budak yang disyaratkan tadi.
fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia orang yang bersumpah zihar itu tadi syamu syahraini harus wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut. Jadi mesti puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kafarat yang kedua, pertama dia nggak bisa mencari nggak bisa mencari budak perempuan yang mukminah, yang muslimah, yang salimah minal uyub. Nah, yang kedua apa? Yang kedua fasyamu syahraini mutatabi'ain, dia harus puasa 2 bulan berturut. Lalu 1 bulan aja nggak kuat, 2 bulan kan begitu. Mutatabi'ain berturut-turut, nggak boleh selang-seling, nggak boleh nyicil, 2 bulan full. Wa yu'tabaru syahrani bil hilal. Wa yu'tabaru, dan diperkirakan, dihitung asy-syahrani 2 bulan bil hilal sesuai tanggal. Bil hilal sesuai tanggal, dengan menyesuaikan tanggal. Jadi 2 bulan itu disesuaikan tanggal. Walau naqasa, sekalipun kurang tuh, kullun minhuma, oleh tiap-tiap dari 2 bulan tersebut kurang ansalasina yauman, dari 30 hari. Nggak apa-apa, pamannya bulan ini tanggal cuma 29. Dia puasa 1 bulan ini, kemudian di bulan kedua dia puasa tanggalnya itu cuman sampai 29 juga, berarti kan nggak sampai 30 hari, nggak masalah. Yang penting 2 bulan berturut-turut, jadi dihitung, disesuaikan dengan tanggal. Kalau bulan ini tanggalnya cuma sampai tanggal 28 umpamanya, ya berarti dia telah puasa 1 bulan walaupun tidak 30 hari, gitu ya. Bulan Februari umpamanya cuma 28 ya, 29. Nah 29 umpamanya, ya udah dia berarti puasa tanggal 29. Nah tahun kabisatnya 28, 29. Ya begitu dah. Dia tetap dihitung 1 bulan walaupun tanggal itu cuma 29 hari. Walaupun bulan itu cuma 29 hari. Walaupun bulan itu barangkali ada cuma 28 hari, tetap 28 hari itu dihitung sebagai 1 bulan telah berpuasa. Wa yakunu, dan adalah saumuhuma, berpuasa di 2 bulan tersebut, biniyatil kafarati, dengan niat kafarat. Nawaitu sauma ghadin kafarat, itu. Ya Allah, saya niat puasa untuk bayar kafarat esok hari. Minal laili, tentunya niatnya di malam hari. Boleh gak di siang hari? Tidak boleh. Wajib di malam hari. Kok wajib? Ya, karena ini puasa wajib. Ini bukan puasa sunnah, puasa wajib, gitu kan. Dari mana wajibnya? Karena dia telah sumpah zihar, dan dia akan kembali kepada istrinya. Kemudian wala yustaratu niyatu tatabu'i fil ashah. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan niyatu tatabu'i, niat berturut-turut, fil ashah, menurut kaul yang lebih sahih. Jadi nggak perlu kita niat saya niat puasa selama 2 bulan, enggak. Saya niat puasa selama 1 bulan, selama 2 bulan berturut-turut untuk membayar kafarat. Tidak disyaratkan itu. Tetap puasa. Niatnya adalah sekali 1 malam 1 niat, begitu seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu juga untuk puasa? Saya tidak mampu juga untuk puasa, yang sebulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati, maka jika dia tidak mampu. Siapa yang tidak mampu? Al-muzahiru, orang yang sumpah zihar, dia tidak mampu. Sauma syahraini, akan berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak mampu. Aulam yastati, atau dia tidak mampu.
tatabu'ahuma, berturut-turut selama 2 bulan, dia tidak mampu puasa 2 bulan, atau memang karena tidak mampunya berturut-turut itu. Kalau seandainya puasa 2 bulan nih, cuman cicil, hitungannya 2 bulan. Mau begitu dia mampu. Dia mampu, cuman ini kan berturut-turut. Saya tidak mampu kalau berturut-turut. Bagaimana tuh? Dia tidak mampu berpuasa, apalagi berturut-turut, dia tidak mampu dah. Nah, kalau gitu dia harus membayar kafarat yang urutan nomor 3. Urutan nomor 3 apa? Fa'it'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberi makan sittina 60 miskinan, orang miskin. Maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Au faqiran, atau di bawahnya miskin, yaitu faqiran. Kullu miskinin au fakirin muddun. Tiap-tiap satu orang miskin atau fakir, atau orang fakir, satu orang fakir, muddun, yaitu 1 mud. 1 mud. Jadi 60 mud. Min jinsil habbil mukhraji fi zakati, yaitu 1 mud dari jenis biji-bijian, min jinsil habbi, dari jenis biji-bijian, al mukhraji minaz zakatil fitri, yang dikeluarkan di dalam pelaksanaan zakat fitrah, zakat fitri. Wahai izin payakulu, wahai izin, dan ketika ini nih, pada saat ini, ketika mengeluarkan biji-bijian yang sesuai dengan apa yang ia bayar ketika zakat, fayakunu min ghalibi kutil baladil mukaffir, maka adalah min ghalibi kutil baladil mukaffir, yaitu dari kebiasaan, min ghalib, dari kebiasaan, kuti baladil mukaffir, yaitu makanan pokok, kebiasaan makanan pokok negara orang yang membayar zakat, orang membayar kafarat tersebut. Jadi ya seperti itu. Di tempat dia makanan pokok biasanya apa? Beras, ya kan? Beras dengan nasi, gitu kan? Di tempat dia bayar makanan pokoknya apa? Makanan pokoknya ya gandum, ya gandum. Gitu. Jadi disesuaikan dengan makanan pokok, kebiasaan makanan pokok negara tersebut. Itulah yang dikeluarkan sebagai pembayaran kafarat dalam bentuk it'amul masakin, it'amul miskinan, ya, memberikan makan 60 orang miskin. Kaburin, seperti burin, gandum putih. Dia harus mengeluarkan gandum putih sebanyak 1 mud untuk 1 orang kali 60. Wasairin, dan juga gandum merah, gitu ya, gandum merah. Jadi la daqiqin wasawiqin, dan bukan berupa tepung atau sagu. Daqiq tepung, sawiq sagu. Jadi bukan berupa tepung dan sagu, tepung beras, tepung gandum, enggak, gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia nggak bisa juga nih 3-tiganya pada saat itu? Udah sumpah zihar, bayar kafarat nggak mampu, memerdekakan budak nggak mampu, emang udah nggak ada budak sekarang. Nah, kemudian dia memberi makan, puasa berturut-turut 2 bulan juga nggak mampu juga. Memberi makan 60 orang miskin nggak mampu juga, emang dia miskin, kan begitu. Nah, bagaimana kalau begitu nih? Wa iza ajazal mukaffir, wa iza ajaza, dan apabila, jikalau, andai kata nih, wa iza ajaza, dan jika ketika ajaza nggak mampu, al mukaffiru, oleh orang yang membayar kafarat tadi, nggak mampu, anil khisalis salasi, daripada 3 bagian itu, 3 bagian pembayaran kafarat, istaqarrat, maka jadi tetap. Istaqarrat, maka jadi hukum tetap, masih berlaku terus menerus, al kafaratu, oleh melaksanakan kafarat,
terus menerus fi zimmatihi, di dalam tanggungannya. Jadi dia terus masih menanggung hutang kafarat. Terus menanggung sampai kapan? Selamanya, sampai mati. Jadi termasuk orang yang menanggung kafarat. Emang apa? Belum ada yang dikerjakan salah satu di antara pilihan. 3 pilihan itu. Faiza qadara, apabila dia mampu, ba'da zalika, setelah dia tidak mampu, ala khoslatin, dia mampu untuk memilih salah satu pilihan, fa'alaha, maka dia wajib mengerjakannya. Mengerjakan yang ia mampu itu tadi. Wah, saya kalau nggak mampu nih, mampu apa? Mampu memberikan makan 60 fakir miskin. Setiap satu fakir miskin 1 mud. Saya mampu sekarang. Ya fa'alaha, dia wajib mengerjakan. Kapan dia mampu? Di saat itu pula dia harus mengerjakan. Bahkan walau qaddara ala ba'diha, sekalipun dia mampu ala ba'diha, di atas sebagiannya dulu. Kamu di to'amin, seperti mud, 1 mud makanan, au ba'di muddin, atau separuh mud. Saya mampu separuh mud dulu dah, ya nggak apa-apa, kasih aja udah, nggak apa-apa. Yang penting kapan yang mampunya langsung kerjain aja. Saya bisa nih ngasih untuk 30 dulu, 30 fakir miskin gitu. Ya langsung kerjain aja udah. Gitu. Kalau udah, tapi saya tidak mampu nih untuk 1 orang 1 mud. Bagaimana kalau separuh dulu, 60 orang, saya punya 30 mud. Cuman saya bayar separuh dulu, 60 orang sekarang separuh mud. Ya nggak apa-apa, bayar aja. Nanti kekurangannya menyusul. Begitu, ya. Wala yahillu, dan tidak halal lil muzahiri, terhadap orang yang sumpah zihar tadi, tidak halal waqfuha, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang disumpah zihar. Ai zaujatihi, yaitu dengan istrinya. Allati zahara minha, yang ia telah melakukan, yang ia telah menzihar darinya. Allati, yang zahara, ia melakukan sumpah zihar, minha, darinya. Jadi dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri yang tadi dia telah melakukan sumpah zihar dengan istrinya, nggak boleh. Hatta yukaffira, sehingga dia telah melakukan pembayaran kafarat. Hatta yukaffira, sehingga dia telah melakukan kafarat, melakukan pembayaran kafarat. Bil kafaratil mazkurah, dengan kafarat yang telah disebutkan di atas tadi.